Negosiasi internasional dalam hubungan internasional adalah sebuah fenomena yang telah mengkristal sebagaimana yang sering dilakoni oleh para diplomat dari berbagai negara atau negosiator dari berbagai perusahaan internasional dalam berbagai forum bilateral, multilateral, maupun global, serta dalam berbagai substansi baik yang dilakoni oleh negara maupun non-negara. Hakikat negosiasi adalah menyangkut ilmu pengetahuan sekaligus seni, yang dimana dibutuhkan kemampuan intelektual sekaligus seni atau keterampilan bagi setiap individu, organisasi, atau lembaga maupun negara untuk mempraktekannya dalam rangka mencapai tujuan. Dengan kata lain, negosiasi dalam hubungan internasional dapat dinyatakan sebagai roh atau urat nadi bagi para pelakunya. Maka dalam video ini mengangkat seperangkat pemahaman sistematis tentang negosiasi dalam hubungan internasional dengan mengurai secara kronologis seperti elemen-elemen dasar negosiasi, bentuk-bentuk pelaksanaannya, kemudian strategi dan teknik bernegosiasi, serta alternatif-alternatif negosiasi melalui pihak ketiga. Negosiasi? Apa sih itu negosiasi? Negosiasi adalah bentuk interaksi sosial yang melibatkan beberapa pihak yang bertujuan untuk membuat kesepakatan bersama dan tentunya saling menguntungkan. Tapi kali ini kita akan membahas negosiasi internasional. Negosiasi dalam hubungan internasional adalah suatu fenomena yang sering dilakukan dan dilakoni oleh diplomat atau negosiator dalam berbagai forum bilateral, multilateral, atau global. Dan biasanya negosiasi internasional ini dilakukan oleh berbagai negara atas kerjasama untuk mencapai kesepakatan bersama atau perusahaan-perusahaan lainnya. Nah, pengen tahu nggak tujuan dari negosiasi internasional ini apa? Yuk, cek dari vlog Noval. Oke guys, tujuan negosiasi internasional adalah untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan antara pihak yang terlibat. Negosiasi internasional juga mencakup negosiasi perdagangan, negosiasi kebijakan luar negeri, negosiasi kesepakatan investasi, dan mengatasi masalah-masalah global lainnya. Nah, selanjutnya ada teknik dalam negosiasi internasional. Ada beberapa teknik di negosiasi internasional ini, dan teknik-teknik ini dapat kita pilih sesuai dengan kebutuhan seperti kondisi dan situasi. Misalnya, ada teknik win-win, yaitu teknik ini kedua belah pihak mendapatkan apa yang mereka inginkan atau sama-sama untung. Selanjutnya, ada teknik win-lose, di mana salah satu pihak rugi dan pihak lain untung. Selanjutnya, ada juga teknik compromise, di mana teknik ini itu lebih mengacu kepada perjanjian pekerjaan. Dan yang terakhir ada teknik negosiasi problem solving, di mana kedua belah pihak saling mengajukan solusi untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Selanjutnya, tips and trik dalam bernegosiasi internasional. Memahami budaya dan bahasa. Dalam bernegosiasi internasional dapat melibatkan perbedaan budaya dan bahasa yang signifikan. Oleh karena itu, penting bagi para penegosiasi untuk memahami dan menghargai budaya dan bahasa negara yang mereka tuju. Yang kedua, menentukan tujuan dan strategi. Dalam bernegosiasi, penting untuk menentukan tujuan yang jelas dan strategi yang akan digunakan untuk mencapainya. Yang ketiga, berkomunikasi secara efektif. Negosiasi internasional melibatkan komunikasi yang efektif antara kedua belah pihak. Yang keempat, membangun hubungan. Membangun hubungan dengan mitra yang kuat dapat memfasilitasi negosiasi yang sukses. Dan yang terakhir, yaitu menyelesaikan konflik. Tidak jarang terjadi konflik selama negosiasi internasional. Gelaran presidensi G20 Indonesia menghasilkan deklarasi G20 Bali Leaders Declaration.
Hasil akhir pertemuan G20 ini tidak lepas dari peran para negosiator yang berkomunikasi dan melobi perwakilan negara-negara G20 agar tercipta kata sepakat di tengah tingginya tensi geopolitik dunia. Lalu bagaimana cerita sang negosiator? Berikut wawancara koresponden Ruli Kurniawan dengan Co-Sherpa G20 Indonesia Dian Triansyah Jani. Indonesia membuktikan kepada dunia pantas memegang presidensi G20 tahun 2022. Ini dibuktikan dengan dikeluarkannya G20 Bali Leaders Declarations. Dan keberhasilan ini tidak lepas dari peran para negosiator yang bekerja keras untuk mencapai satu kata, yakni sepakat. Dan kita akan membahas sejauh mana peran negosiator di G20 Presidensi Indonesia kali ini. Sudah bersama saya, Dian Triansyah Jani, Co-Sherpa G20 Indonesia. Halo Pak Jani. Halo Pak Susri. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Sudah berapa hari tidak tidur Pak? Lumayan, lama juga. Tidur cuma sebentar-sebentar. Baik, Pak, kalau kita melihat situasi ataupun video yang kita lihat sama-sama di sini Pak disiarkan secara langsung, Pak Jani selalu bersama dengan Pak Jokowi, dengan Bu Retno dan juga Bu Sri Mulyani di ruangan di mana para kepala negara, kepala pemerintahan dan juga wakil delegasi hadir di sana untuk berdiskusi untuk mencapai apa yang diinginkan sama-sama, yaitu deklarasi. Bisa Anda gambarkan sedikit Pak Dubes, kira-kira seperti apa suasana di dalam ruangan itu Pak? Suasananya seperti suatu pertemuan KTT lainnya tentunya. Dan ini kan pertemuan di antara para kepala negara. Dan ya dalam suatu ruangan yang memang benar-benar memungkinkan terjadi diskusi. Jadi memang it's just like a normal ada tension yang terjadi Pak di dalam ruangan Pak. Misalnya ketika ada video dari Presiden Ukraina gitu ketika ditampilkan gitu Pak. Wah, ya seperti suatu KTT lah, di mana-mana tentu ada pandangan-pandangan yang disampaikan. Baik, jadi tidak ada yang khas dari itu. Di sini kita belum sepenuhnya recover dari COVID-19, terus juga terdapat supply chain disruption, dan ada lagi peristiwa Ukraina ini. Ini membuat sulit lagi, mempengaruhi pangan dunia, mempengaruhi energi. Jadi ini semua kompleksitas masalahnya menimbulkan kesulitan dalam mencapai kesepakatan-kesepakatan, terutama di antara pihak-pihak yang tentunya mempunyai posisi yang sangat berbeda. Sehingga dapat disimpulkan bahwa negosiasi internasional biasanya dilakukan antar negara, antar perusahaan, atau dua atau lebih pihak yang ingin bekerja sama atau tawar-menawar untuk mencapai tujuan bersama. Para negosiator harus memutuskan masalah-masalah apa yang penting dan apakah diantaranya layak untuk dinegosiasikan, seperti perdagangan, lini produk, pemasaran, pendanaan, tugas-tugas manajerial, pemilihan tenaga kerja, dan sebagainya. Untuk konteks negosiasi internasional, umumnya negosiasi internasional difokuskan pada strategi negosiasi. Padahal, dalam setiap negosiasi, proses dan hasil dipengaruhi oleh faktor-faktor yang konstekstual. Bahkan ketika konteks negosiasi dibahas, biasanya disajikan sebagai masalah budaya. Suatu model komprehensif dari negosiasi internasional menggambarkan konteks yang berbeda dan hubungannya dengan proses negosiasi dan hasil. Kerangka kerja praktis untuk negosiator membantu mereka dalam mempersiapkan diri dengan lebih baik untuk bernegosiasi yang kompleks dan mengenali kebutuhan untuk perspektif yang lebih luas. Konteks negosiasi internasional terbagi atas dua, yakni konteks lingkungan dan konteks langsung. Untuk konteks lingkungan mengacu pada kekuatan di lingkungan yang berada di luar kendali dari salah satu pihak yang terlibat dalam negosiasi. Sedangkan untuk konteks langsung, terdiri dari faktor-faktor dan beberapa ukuran kontrol dan yang dapat berdampak pada proses negosiasi, termasuk strategi dan hasil.